mencintai demokrasi. Tetapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat sebagai seorang pejuang, apalagi seorang pahlawan. Nama saya tak pernah masuk dalam koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya prajurit demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti pada demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka untuk terus maju demi mempertahankan demokrasi. Semua akan kompak jika sudah membela demokrasi. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar tahu apa arti kata demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka, saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa arti kata demokrasi. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi akan disalahgunakan, apalagi sampai terjadi perbedaan tafsir yang mana nanti menjadikannya kemudian saling bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti kata demokrasi. Pada satu kali, RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan mendapatkan kunjungan dari petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, ia mengatakan kalau akan ada pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti warga lainnya merelakan kehilangan itu demi kebaikan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tetapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang, hanya 2 meter, kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumahnya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup di dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi Pak, ini sudah keputusan bersama. Kata petugas tersebut. Kami makin tercengang. Bagaimana mungkin membuat keputusan tentang kami tanpa rembukan dengan kami? Seperti Raja Nerosarat. Kalau saudara-saudara menghalang-halangi atau berbuat yang tidak sehingga pembuatan jalan itu tak dapat dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa meminta izin kami, sebuah bulldozer datang dan menggerus 2 meter mereka ke dalam. Warga panik. Jangan Pak, jangan. Kami tidak mau tanah kami jadikan jalan. Sejak dulu, nenek moyang kami hidup di sini. Ini tanah kami. Kami tidak mau pergi ke tempat nenek moyang kami. Kami tidak mau tanah kami jadikan jalan. Tapi bulldozer itu tidak peduli. Ia terus juga menggaruk tanah kami. Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumahnya akan cukup untuk gang. Kami tidak mau kami jadikan jalan. Jangan Pak. Kami belum selesai berunding. Kami tidak pernah setuju. Ini tanah kami Pak. Sebab ini harta kami satu-satunya sekarang. Jangan Pak. Tapi bulldozer itu terus menyeruduk dengan buas. Sopirnya tidak peduli. Dia hanya menggunakan gas. Akhirnya
Kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga keluar rame-rame dari rumah. Mereka semua berdiri di depan bulldozer itu. Ini harta kami. Akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta. Juga kami tidak sudi. Sebab ini adalah tanah nenek moyang kami. Perempuan dan anak-anak kami pasang di depan. Setelah itu orang tua, baru saya dan bapak-bapaknya. Baru bulldozer itu mau berhenti. Akhirnya sopir bulldozer itu ngoper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraannya dan berhenti di depan rumahnya. Kami semua menunggu. Ya, lama juga mereka berhenti. Beberapa anak-anak bermain-main dengan bulldozer itu dan memegang-megangnya. Karena benda itu tampak kuat, bagus dan baru. Beberapa ibu-ibu duduk di jalan dan menentai anaknya. Saya sendiri mengambil kesempatan ini untuk kencing. Karena terlalu tegang. Ya. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali menaiki bulldozernya dan tersenyum melihat kami. Kami semua merasa lega. Mereka pasti baru menyadari bahwa mereka telah salah. Tetapi mesin dihidupkan kembali. Kami semua menunjukkan. Waktu itu sebuah mobil Ford datang. Sekitar 10 orang lelaki meloncat turun dengan memakai seragam. Kami semua bersorak melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tetapi berbarengan dengan itu, bulldozer itu menerjang ke depan dan menggaruk tanah kami. Perempuan-perempuan menjerit, beberapa anak jatuh. Salah seorang di antaranya kena garuk. Untung saja ada yang meloncat naik dan menarik anak tersebut. Keadaan menjadi kacau. Anak-anak mengambil batu dan melemparnya. Asep, bapak anak yang hampir kena garuk itu, meloncat naik ke atas bulldozer dan mau menarik sopirnya. Tetapi sopir itu menghunus parang yang disembunyikannya di balik tempat duduk, lalu membacok kepada Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan menjerit. Anak-anak kabur menyelamatkan diri. Kami para lelaki hampir saja mau menyerang. Tetapi sebuah truk datang. Puluhan orang berwajah garang-garang meloncat turun dan menerjang kami sambil membawa senjata tajam. Saya kenal salah seorang di antaranya. Bajingan di proyek Senen. Akhirnya kami semua terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacoknya memang tidak berniat membunuh, hanya memberi peringatan. Saya bingung. Akhirnya setelah berputar-putar, saya memberanikan diri untuk mengunjungi direktur pabrik tekstil itu. Majikan warga yang menginginkan jalan itu. Tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak ada di tempat. Baru setelah saya mengaku datang dari kelurahan, saya dipersilakan. Tapi direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan dari kelurahan, melainkan korban penggusuran. Tapi dia cepat tersenyum ramah, lalu mengguncangkan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dibalas, dia bingung, kepalanya geleng-geleng seperti tak percaya. Lalu memanggil sekretarisnya, lalu berunding bisik-bisik. Setelah berunding bisik-bisik, dia memandangi saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf.
Saya dan para karyawan sudah bersepakat tidak akan membuat tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberikan uang transport kalau mereka memerlukan jalan pintas. Mungkin karena ingin menyelamatkan uang transport itu di luar tanggung jawab perusahaan. Pembuatan jalan itu bukan tanggung jawab kami. Katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai senewan. Saya tidak percaya apa yang dikatakannya. Ini sandiwara apa lagi? Saya ini bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikebuli mentah-mentah begitu. Saya tahu dia hanya pura-pura. Orang kaya raya itu memang begitu. Berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa artinya 2 meter tanah buat kami. Meskipun bagi dirinya 2000 hektar itu seperti upil. Orang yang sudah pasti bolak-balik ke luar negeri itu masa tidak tahu. Saya paling sedikit saya ini tahu. Bukannya para karyawan itu yang mau mencaplok uangnya, tetapi ya karena dia sendiri yang memang serakah mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja kalau jalan sudah di-stop, uang makan akan di-stop, para karyawan akan disuruh jalan kaki datang. Ini tai kucing, rai gedek. Sudah pengelolaan begitu, masa menyelamatkan uang kecil saja pakai menyembelih rakyat? Aku tahu, tak kasih tahu warga semuanya apa yang sudah terjadi. Tak adukan nanti kepada jaksa agung. Beliau dulu saat masih miskin sering mampir di warung saya. Biar orang semacam ini ditindak asuh. Betul, orang kecil seperti saya ini memang kelihatan lemah dan gampang ditipu. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Saya terlalu marah sampai saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya saja yang kelihatan merah. Saya siap untuk meledak, tapi dia semakin ramah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan seperti tamu terhormat. Tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia membawakan makanan dan minuman. Saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu atau beramah-tamah, tetapi membawa suara rakyat. Menurut keadilan untuk kami saja. Kami tidak meminta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang hanya 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami. Titik. Saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan membatalkan 2 meter tanah kami untuk jalan. Saya hanya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengaku, tanda dia mengerti. Lalu dia menunduk, membuka lemarinya dan mengambil kertas. Saya senang sekali. Akhirnya, memang kunci dari segala-galanya pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil. Lalu, darah saya tersiram karena direktur itu menjulurkan kepada saya amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas. Coklat tebal, apalagi di atasnya tertera 25 juta. 25 juta. Ya Tuhan, banyak sekali. Saya tidak pernah memegang uang sebanyak ini. 25 juta. 25 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Saya bisa memperbaiki rumah, mengkredit motor, menjadi ojek, membayar SPP. Saya bisa mengirim uang untuk orang tua.
Puji syukur Tuhan. Akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam agar kami bisa merubah nasib, agar tidak terjepit di tempat kumuh seperti kecoa. Puji syukur Tuhan. Esok harinya para warga datang menghampiri saya, mau menanyakan apa hasil renungan saya dengan Pak Direktur, untuk menanyakan apa selanjutnya yang akan terjadi. Saya memberi wejangan. Saudara-saudara, warga semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter tanah milik kita yang sedikit. Berat sekali. Tetapi di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang. Sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh kita tidak boleh marah karena kalah. Karena itu adalah konsekuensinya mencintai demokrasi. Konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan tanah itu demi pembangunan jalan yang menguntungkan desa kita. Itu semua juga demi desa kita. Loh, tunggu! Kuping mereka buntut. Tanpa peduli rapat belum rampung, semuanya pergi. Tunggu! Sejak hari itu, seluruh warga RT Gambus Depan yang saya pimpin sepakat menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap kukuh di sini, tegar, tidak goyah oleh angin atau badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Habis, siapa lagi kalau bukan saya? Kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, tetap gembira dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia.